Manusia lahir berbeda-beda, dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menyebutkan 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam 1 bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya 1 jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual. Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda. Tanpa merendahkan, tempatkan diri di posisi orang lain karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Jika Anda menghadapi masalah terkait psikis dan emosi dan butuh bantuan profesional untuk membicarakannya, Anda bisa hubungi layanan sahabat perempuan dan anak SAPA di hotline 129. Anda juga bisa melaporkan kejadian kekerasan di lingkungan pendidikan dengan mengakses kemdikbud.lapor.go.id. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.